Bandung dengan potensi yang sangat besar di subsektor kulinernya, dan bahkan Bandung diklaim menjadi salah satu destinasi kuliner yang paling favorit di dunia, nomor 7 dunia bahkan, dan nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi potensinya sangat luar biasa, namun dengan adanya pandemi ini sempat turun dan juga sangat kolaps mungkin ya. Awal-awal Corona selama 3 bulan turun omset 60% karena orang-orang nggak berani pada keluar. Banyak teman-teman yang punya coffee shop aku tanya sekalian riset ya. Itu jujur katanya turun banget sih mas. Karena dari selling turun, karena dine-in pun tidak bisa, terus dibatas waktunya, dibatas dengan jumlah orang yang datang, akses jalan pun dibatas. Misalkan pemerintah sudah melonggarkan, mungkin bisa diadakan event-event kuliner offline yang dimulai dengan skala kecil dulu. Pada masa pandemi orang pada takut keluar rumah dan masih pada takut mengkonsumsi makanan-makanan yang dibuat bukan dari rumah sendiri. Penjualan pada masa itu selama 3 bulan awal-awal Corona, selama 3 bulan turun omset 60% karena orang-orang nggak berani pada keluar. Terus kita total mengandalkan penjualan online. Pada masa pandemi orang-orang pada takut isu kesehatan kan. Kebetulan kita jual buah-buahan, jadi mereka butuh asupan vitamin dari produk kita. Ini Lakerfest bagus buat awal penyemangat para bisnis kuliner, dan kedepannya sih misalkan pemerintah sudah melonggarkan, mungkin bisa diadakan event-event kuliner offline yang dimulai dengan skala kecil dulu gitu. Biar pengusaha kuliner lebih semangat lagi. Halo, nama aku Gema Manggala. Aku salah satu founder dari 15 Coffee. Kalau kita dari si pihak 15, kita tuh baru opening itu sekitar Agustus untuk grand openingnya. Tapi kita tuh seharusnya punya target sih mas. Punya target itu pas akhir Mei sebenarnya harusnya udah kelar. Udah kelar masa konstruksi. Jadi kalau misalkan apa kendala di pandemi ini sendiri itu dari perihal konstruksi. Dari perihal konstruksi jadi lambat, semuanya jadi lambat, jadi kepospon. Yang bagian kepospon jadi kita telat buka lah kasarnya gitu. Karena dari segi material, dari segi jalanan untuk pengiriman pun tertunda karena adanya pandemi kayak gitu. Kalau dari masa pandemi ini kenapa kita buka bisnis coffee shop ini ya? Pertama aku ngelihat peluang lah dalam bisnis coffee shop ini, karena aku kalau misalkan saya pecinta kopi jujur, jadi kayak misalkan saya pecinta kopi, even itu pandemi pun kita tetap beli kopi via online. Jadi alasan aku kenapa buka coffee shop ya karena orang itu kalau sama kopi itu udah kebutuhan sih mas, jadi kayak misalkan kayak gitu tetap kita harus butuh kopi. Jadi event itu online is okay sih. Dan
Satu lagi sih yang bikin aku buka tuh, aku pengen ada lapangan kerjaan aja sih. Karena banyak banget kan pegawai-pegawai yang dirumahkan. Kalau aku sih, aku kalau menjalankan bisnis harus tetap konsisten sih Mas. Jadi even ini pandemi di mana sales bakal turun, bakal banyak masalah yang kita lewati, jangan sampai kita putus asa lah. Karena pasti ada cara untuk melakukan itu semua, pasti ada jalan menuju Roma lah. Jadi masih banyak cara, pasti dijamin. Jangan putus asa, tetap konsisten. Meskipun sepi, tetap semangat. Kalau memulai bisnis, saran aku riset yang banyak sih. Karena jangan sampai ada hal-hal minor yang nggak diperhatikan itu menjadi masalah yang suatu yang besar. Dan lakukan itu sesuai passion sih. Karena aku punya moto sama teman-temanku, do what you love what you do. Jadi kalau kamu nggak suka apa yang kamu lakuin itu nggak akan benar sih. Jadi seperti itu. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Kenny Dewi Kaniasari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bandung Laker Festival 2021 adalah satu festival atau kegiatan dalam rangka kita di Sbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berusaha mencoba membantu dalam rangka pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor ekonomi kreatif, khususnya di subsektor kuliner. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kota Bandung ini sangat kaya dengan keragaman kulinernya, termasuk juga usaha-usaha dari subsektor kuliner ini. Sejak pandemi yang hampir 2 tahun ini cukup memberikan dampak secara ekonomi cukup signifikan. Nah, saatnya sekarang di Sbudpar Kota Bandung membantu dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri mereka, terutama dalam hal memulihkan secara ekonomi usaha-usaha dari subsektor kuliner ini. Yang pasti ini kegiatan Bandung Laker Festival ini kan akan dilaksanakan di tanggal 22 sampai 30 November 2021. Ya, silahkan aja para calon tenan untuk mendaftarkan untuk kegiatan ini di portal kami namanya Patra Komala dengan alamat patrakomala.bandung.go.id. Jadi silahkan daftar ya sebelum tanggal 22. Terutama nanti pada saat daftar nanti kita akan lakukan kurasi terlebih dahulu ya secara internal. Tentunya kita ingin menyajikan yaitu tadi potensi terbaik dari Kota Bandung tentang kuliner ini, karena ini juga dalam rangka mempromosikan kembali Bandung sebagai destinasi wisata kuliner. Banyak sekali benefitnya ya, manfaatnya, tidak hanya profit tapi juga benefit, terutama dalam hal tenan-tenan nanti yang masuk ke kurasi kami mendapatkan benefit, salah satunya promosi. Jadi promosi baik itu di sosial media juga di beberapa media mainstream lainnya. Karena mungkin nanti sebelum kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 22 pasti biasanya ada press conference ya dengan teman-teman jurnalis dari berbagai media mainstream. Sosial media kami juga pastinya akan mempromosikan, dan mudah-mudahan nanti menambah jejaring juga, selain promosi menambah jejaring juga nantinya ya antar tenan tersebut, dan juga mudah-mudahan itu tadi Kota Bandung balik lagi dikunjungi banyak wisatawan, terutama dengan minat khusus untuk kulinernya. Ya, ada bocoran ke saya ya dari panitia juga, hasil dari kurasi sementara ini ada sekitar 9 tenan yang sudah lulus. Yang pertama mungkin nih anak-anak muda Bandung nih sudah mengenal ya nama-nama berikut. Yang pertama itu Juicide, kemudian ada Steak Simantan, kemudian ada Ken Hot Bar, ada Mie Merapi,
Armor Genuine, Warung Imah Babaturan, ada Ngikan Bandung, 15 Kopi, dan Wings O Wings. Itu 9. Ya mungkin nanti kita berharap sih ada lebih dari 9 ya. Untuk para pelaku kuliner di Kota Bandung khususnya, saran dari kami adalah itu tadi ya, menjadi pelaku yang adaptif dan inovatif, dan tentunya karena Kota Bandung ini terkenal dengan kreativitasnya, tentunya yang harus kreatif juga. Banyak sekali sekarang ya kompetitor-kompetitor yang berusaha hampir sama juga di usaha kuliner, jadi yang namanya inovasi, kreativitas itu dituntut juga, termasuk adaptasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, di mana akibat pandemi ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online atau virtual itu merupakan satu keniscayaan. Jadi belajarlah untuk lebih tahu lagi tentang teknologi, informasi, dan komunikasi ini supaya tidak ketinggalan zaman, karena hal ini cukup berdampak nantinya ke usaha dari teman-teman semua, terutama para pelaku khususnya di subsektor kuliner.